Shalom, selamat pagi keluarga besar Sion Ministry. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita menyembah Tuhan sebelum kita akan masuk dalam renungan singkat yang akan saya sampaikan melalui video ini. Biar kita mau sama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk memuji menyembah Allah kita. Di masa-masa kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, kurang lebih tinggal 3 atau 4 hari lagi ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk sama-sama mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita yang tulus dan kudus, yang sungguh-sungguh untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini. Dan setelah ini kita akan belajar mengenai peranan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Sebelum kita masuk dalam renungan, saya ingin mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk memperingati, mengingat kembali waktu ataupun masa-masa di mana Engkau boleh lahir, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau menampakkan diri, dan Engkau naik ke surga. Dan sebelum Engkau naik ke surga, Engkau menginstruksikan, menganjurkan, memerintahkan kepada murid-murid untuk menanti dengan sehati, dengan teguh di Yerusalem. Bahkan Engkau melarang mereka untuk meninggalkan, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap ada di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu hari Pentakosta, hari bersejarah, hari di mana kegerakan Roh Kudus, hari di mana Allah mendemonstrasikan kuasa Roh-Nya memenuhi 120 murid-murid, sehingga api Roh Kudus itu, api Pentakosta itu membakar setiap hati dan jiwa raga murid-murid, sehingga mereka berkobar-kobar, menyala-nyala memberitakan Yesus Kristus sampai ke seluruh penjuru bumi, sampai kepada kami yang ada saat ini boleh menerima Injil keselamatan itu. Semua bagian dari karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pikiran daripada murid-murid memberitakan Injil. Sebab itu Tuhan, Kau katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kau memberitakan mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas para murid, sehingga mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saat ini kami rindu untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Oleh sebab itu kami rindu belajar mengenai seberapa pentingkah peranan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kekristenan kami di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari celikan mata hati kami,
Mari buka pikiran hati dan perasaan kami. Penuhi hati, pikiran, perasaan kami dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan renungan singkat mengenai peranan Roh Kudus. Ya. Peranan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mereka harus menanti janji Bapa, harus menanti bukan di tempat lain, bukan di kota lain, tetapi di Yerusalem. Ya, Yerusalem, mereka harus menetap, menunggu 120 murid, termasuk keluarga Yesus sendiri dan para murid-murid. Oleh sebab itu, saya menyampaikan renungan ini dengan sebuah tema peranan Roh Kudus. Ya, seberapa pentingkah Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita? Ya, mungkin ada pertanyaan ini. Ya, bagi orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, mereka belum mengerti, ya, apa ini Roh Kudus, bagaimana manifestasinya, bagaimana cara kerjanya. Ya, oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan pada saat ini mengenai peranan Roh Kudus. Ya, saya akan mengajak kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Ayat 4 berbunyi, pada suatu hari ketika ia, yaitu Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Tuhan Yesus, ya, pada suatu ketika makan bersama-sama dengan para muridnya, Dia melarang mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus ada di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, ya, yaitu janji tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes bahwa Dia pergi tetapi Dia tidak akan meninggalkan kita sebatang kara, yatim piatu. Dia akan mengutus Roh-Nya, ya, untuk menyertai kita. Ya. Jadi saudara perlu kita ketahui bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu, tiga di dalam satu. Nah, jadi kita bulan lalu, minggu lalu, kita sudah belajar banyak tentang Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus dan peranannya. Ya, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, Tritunggal. Ya. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak bisa hanya mengenal Allah saja, Tuhan Yesus saja, tetapi Roh Kudus juga kita harus berusaha untuk mendalami, mengenal Dia lebih jauh. Karena saat-saat inilah di mana kita ada saat ini, semua ini
adalah bagian dari karya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik, Roh Kudus sudah turun. Nah, ya, Pentakosta sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi kita menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali, untuk merefresh kembali kerohanian kita. Makanya saya mengajak kita dengan cara berdoa dan berpuasa untuk menantikan janji Bapa, ya, untuk merefresh kembali. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, ya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, cuman berjalannya waktu, terkadang kita jauh dari Tuhan, sehingga Roh Kudus itu kita tidak mengaktifkannya, ya. Oleh sebab itu, melalui doa dan puasa ini kita sama-sama mau belajar untuk mengaktifkan, mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi, baru kita mengaktifkan dia, supaya dia benar-benar berperan dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi yang berperan, tetapi Roh Kudus yang berperan bagi setiap kita. Amin, saudara. Nah, jadi seberapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan secara singkat bagi kita pada saat ini. Ya, Roh Kudus yang pertama berperan untuk melengkapi kita. Ya, Roh Kudus bekerja untuk melengkapi kehidupan kita. Jadi salah satu poin pertama mengenai peranan Roh Kudus adalah apa? Ya, tadi pertanyaannya, apa sih pentingnya peranan Roh Kudus ini bagi kehidupan kita? Nah, tadi saya katakan ada 3 hal. Yang pertama, untuk melengkapi kita, orang percaya. Amin. Dikatakan di dalam Lukas, saya mengajak kita buka Lukas 24, ya, ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Jadi, dan aku, ya, Tuhan Yesus katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang dimaksudkan adalah kita diperlengkapi, ya, dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sudah dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, jadi kalau Roh Kudus tidak turun dalam kehidupan kita, tidak memenuhi kehidupan kita, kita tidak akan memiliki kuasa, sehingga kesaksian kita sia-sia, tidak memiliki power, tidak memiliki kuasa, ya. Karena ada kuasa dalam kesaksian kita, kuasa untuk menaklukkan benteng-benteng, meruntuhkan benteng-benteng musuh dan menaklukkan musuh-musuh. Amin. Nah, jadi untuk kita dapat menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Nah, ini Yerusalem berbicara mengenai keluarga, Yudea mengenai orang-orang di sekeliling kita, Samaria orang-orang yang tidak mengenal kita, mengenal Tuhan, maksudnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai ke ujung bumi, di mana saja Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi, kita akan ada di sana. Oleh sebab itu kita percaya bahwa kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa, bahkan di dunia-dunia manapun. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa suatu ketika kita akan sampai ke ujung bumi, ya. Untuk saat ini ujung bumi kita masih di daerah Indonesia. Nanti Tuhan akan bawa kita untuk membawa kita ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa, ke negara-negara lain untuk menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini. Amin. Nah, jadi tadi dikatakan di sana bahwa kamu diperlengkapi, ya, dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Jadi kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya, dari Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudus yang mencurahkannya supaya memperlengkapi kita,
Ya. Karena hidup kita tanpa Roh Kudus tidak lengkap. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang Kristen? Yang kedua adalah untuk menolong dan menyertai kita. Jadi peran Roh Kudus ya, ketika dicurahkan, ya, makanya dikatakan penting sekali. Roh Kudus ini begitu penting bagi setiap kehidupan kita untuk menolong kita, ya, dan menyertai kita. Nah, makanya kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata kepadanya, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, jadi Roh Kudus ini berperan untuk menolong kita dalam segala kelemahan, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, termasuk saya saat ini. Saya tidak bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kalau tanpa pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Ya, ini murni karena pertolongan Roh Kudus, bukan karena kekuatan saya, kepandaian saya, bukan karena kehebatan saya. Ya, karena saya sudah pernah kesaksian bahwa dulu berdoa saja saya tidak bisa. Ya, jadi ketika ada doa berantai, doa kumpul bersama dan doa masing-masing akan menaikkan doa, pas giliran mau sampai ke saya kabur karena saya belum bisa berdoa. Ya, nah tetapi inilah Roh Kudus yang menolong, ya. Roh Kudus menolong kita, dan bukan hanya sekedar menolong, tetapi Dia menyertai, ya. Sudah jelas Roh Kudus menyertai kita. Nah, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Dia menolong kita dan Dia menyertai kita, dan kita tidak sendiri. Amin. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Ya, Tuhan Yesus juga sampaikan dalam Matius 28 ya, ayat 20 bahwa Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman ini, sampai kepada akhir zaman. Ya, ketika Dia mengutus, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus menyertai, Allah pun menyertai kita. Jadi Tritunggal 3 di dalam satu. Jadi semua Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Amin, saudara. Nah, jadi menyertai kita. Nah, jadi kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Jadi kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah, pergumulan, persoalan hidup kita. Ada Roh Kudus yang siap untuk menolong kita. Amin. Roh Kudus yang siap untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28. Di sini tertulis, nah ini yang tadi sesuai kesaksian saya tadi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Jadi demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ya, seperti tadi saya katakan, saya tidak bisa berdoa, apalagi memimpin pujian, apalagi menyampaikan firman Tuhan. Semua ini karena peranan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya. Ketika saya membuka hati untuk menerima Roh Kudus,
saya buka hati menerima Yesus, menerima Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, maka dia berperan untuk menolong saya. Dan dia menyertai saya dalam menyampaikan firman Tuhan ini pun saya percaya Roh Kudus sedang menyertai saya. Amin. Sehingga kuasa Roh Kudus ini terimpartasi. Sehingga saudara yang mendengar firman Tuhan ini mengalami jamahan kuasa dan kasih Tuhan. Roh Kudus akan menjamah hatimu saat ini. Amin. Roh Kudus akan menolong engkau yang saat ini sedang bermasalah. Dia menolong saudara untuk bisa melewati setiap musim dalam hidup kita. Baik itu musim semi, musim hujan, musim panas, musim gugur, ya. Apapun segala musim di hidup kita, dia ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, ya, apa peranan Roh Kudus bagi setiap kita? Yang ketiga adalah untuk mengajar. Amin. Roh Kudus mengajar kita. Amin. Mengajar kita untuk kita dapat melakukan apa dan mengerti, memahami apa yang tidak kita ketahui. Ya. Makanya Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 18 bahwa kita minta kepada Bapa yaitu roh hikmat supaya kita bisa mengerti, ya. Jadi Roh Kudus itu mengajari kita apa yang tidak kita pahami, mengajari kita apa yang tidak kita mengerti, mengajari kita apa yang tidak kita ketahui. Nah, Roh Kudus itulah yang berperan untuk mengajar kita, ya, mendidik kita, bahkan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada segala pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan bagi kita, ya. Makanya kalau kita baca Alkitab, mungkin kita sudah lupa, tetapi ada waktu di mana Roh Kudus akan ingatkan kita tentang firman Tuhan yang sudah kita pernah baca, yang pernah kita baca, Roh Kudus akan ingatkan kita kembali. Amin, saudara. Ya, inilah ketiga hal mengenai peranan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Semoga ini menjadi berkat. Saya percaya ini pasti menjadi berkat untuk menuntun kita untuk mengenal Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ini lebih dalam lagi, ya. Jadi sampai kepada kesimpulan sederhana yang saya sampaikan pada saat ini bahwa Roh Kudus teramat penting bagi setiap kita manusia. Amin. Nah, karena kekristenan tanpa Roh Kudus ibarat tubuh tanpa jantung. Amin. Kekristenan tanpa Roh Kudus ibarat tubuh tanpa jantung. Saudara bisa bayangkan, tubuh saudara semuanya sempurna, tetapi jantung saudara tidak ada. Bagaimana saudara bisa hidup? Ya. Jadi Roh Kudus itu bagaikan nyawa bagi setiap kita. Amin, saudara. Jadi kalau apa artinya kehidupan tanpa nyawa? Kehidupan kita tanpa jantung, tubuh tanpa jantung. Karena jantung itulah yang bekerja untuk membuat kehidupan kita bisa normal. Amin. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kekristenan tanpa Roh Kudus ibarat tubuh tanpa jantung. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus membuka hati kita, kita rindukan Roh Kudus ini supaya penuhi kita, memenuhi kita, supaya dia terus memperlengkapi kita dengan kelengkapan-kelengkapan yang dari tempat yang maha tinggi. Dia terus, kita buka hati supaya dia terus menolong kita, dia menyertai kita, ya, dalam setiap sisi-sisi lemah kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Biarlah kita izinkan Roh Kudus ada di sana untuk menolong kita, ya. Dan dalam kesendirian kita, kita harus ingat bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Amin. Dan kita akan menjadi orang yang cerdas, jenius, pintar, karena Roh Kudus pun akan mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Untuk kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar renungan singkat pada saat ini mengenai peranan Roh Kudus, yaitu untuk melengkapi kami, untuk menolong dan menyertai kami, untuk mengajar dan mengingatkan kami, untuk lebih lagi mengenal Engkau dengan benar, ya Bapa.
Kami tahu bahwa kehidupan kami tanpa Roh Kudus bagaikan tubuh tanpa jantung. Hidup manusia, kekristenan ini tanpa Roh Kudus ibarat tubuh manusia tanpa jantung. Sebab itu, mari berikan kami hati yang haus dan rindu lapar untuk mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, ya Bapa, yang akan kami rayakan pada hari tanggal 2 nanti. Hari pencurahan Roh Kudus, biarlah itu benar-benar terjadi. Apa yang pernah tertulis di Alkitab itu boleh terjadi bagi setiap kami, keluarga besar Sion Ministry, yang mengadakan puasa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa, yang menjalankan doa puasa dengan sungguh-sungguh, biarlah Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan yang menolong menyertai mereka dalam rumah tangga, keluarga, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupan mereka, khususnya mereka yang mengikuti taat dan setia kepada pemimpin. Hamba-Mu sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai mentor, sebagai pembimbing rohani mereka mau taat dan setia mengikuti hamba bersama-sama untuk doa puasa. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang setia dan taat untuk mengadakan doa puasa. Dan yang belum mengadakan doa puasa, biarlah Roh Kudus terus mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, memampukan mereka untuk waktu-waktu yang akan datang. Mereka juga akan memberi waktu, memberi hidup mereka untuk doa puasa, belajar untuk berdoa puasa. Karena Tuhan Yesus pun berdoa dan berpuasa, dan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami pun harus mengadakan doa puasa untuk tujuan-tujuan kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang sudah hamba ajarkan melalui renungan-renungan firman yang hamba bagikan di grup, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hamba berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.